Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman wartawan semuanya yang saya hormati, mari kita awali press conference pada siang hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti kita dari masyarakat Madani ya, Aliansi Masyarakat Madani, mungkin nanti akan dijelaskan langsung sama Mas Eko mengenai kecurangan pemilu 2024 ini, dan nanti akan ditambah sama Mas Rus, mantan ketua P3 Sragen. Monggo Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, dari kami yang pertama atas nama Aliansi Masyarakat Madani Kabupaten Sragen menyampaikan keprihatinan atas terselenggaranya pemilu pada tahun 2024 ini, di mana kami menemukan setidaknya di Sragen itu ratusan penggelembungan suara untuk memenangkan pasangan 02. Jadi kita berdasarkan aplikasi yang dimiliki oleh KPU, dan kita sudah screenshot dan kita ambil datanya, bahwa sebagai contoh misalnya di Keragilan itu suara sah itu hanya 243 ya, tetapi pasangan Prabowo itu dapat 752 di situ. Padahal di data C1 itu hanya 70. Nah, misalnya semacam itu. Ini bisa dilihat di sini, ini sebagai contoh ini. Nah, ini suara sah hanya 243, tetapi Prabowo bisa mendapat 752. Ini data resmi dari punya KPU ya, yang sudah diupload oleh KPU. Ya, TPS berapa Mas? Ya? Ada no TPS-nya berapa? TPS-nya di atas Mas Bayu. Di atas, naik turun kan ini. Nah, itu nih di Keragilan di TPS 02. Molong Ya, dan itu Molong. bisa dirubah. Ya. Nah, ini kalau ketahuan pasti dirubah. Nah, kemudian ini ya, padahal C1-nya hanya dapat di C1 di bawah Mas Bayu. C1 Mas Bayu Di bawah sini. Ya, di aslinya ini ya. Nah, ini pasangan bukan, itu nampak ya. Itu hanya sekitar 72, tapi menjadi 700. Padahal suara sahnya hanya 240. Ini adalah penggelembungan contoh. Kemudian yang lainnya Mas Boy, kita ada ratusan, kita menemukan semacam ini di data yang lainnya. Ya. Ini sama ya. Suara sah masih dalam proses. Padahal ini nggak mungkin juga dalam satu TPS lebih dari 300 di Sragen ini. Tidak mungkin juga harusnya Prabowo mendapat 400. Sangat tidak logis. Ya, ini ada tikus apa? Nanti saya kirim aja. Nanti saya kirim. Yang lain lagi Mas Bayu. Ini mana ini? Nah, ini lebih gila lagi. Ini di TPS ya, diturunkan. TPS di Tangen ya, di Sigit, di TPS 11 di Sigit ini. Ini jumlah seluruh suara sah hanya 162. Tetapi, nah ini Prabowo dapat 800. Kemudian Ganjar Pranowo juga 800. Nah, ini kan sangat tidak logis juga. Suara berapa tadi? Suara sah hanya 162. Ya, Ya, tetapi Prabowo mendapat 892, Ganjar Pranowo 844. Next. Ini TPS-nya dulu. Oh, Keragilan tadi sudah. Lanjut. Nih, Karangtengah. Nah, ini di Karangtengah Sragen. Ini sama, ada 400 dan 7 semacam ini. Dan ini sebagai contoh saja. Artinya kami menemukan ini ratusan TPS di Sragen yang digelembungkan semacam ini untuk memenangkan pasangan 02 dan 03. Nah, tadi sudah contoh ya, Pak Ganjar juga digelembungkan 800 lebih itu. Nanti ada korelasinya antara Bupati Sepuh. ada enggak? 01 udah ada. Jadi Bupati Sepuh pengen Prabowo menang, bupatinya pengen Ganjar menang. Nah, ini memang problem di Sragen. Kira-kira begitu.
Kira-kira ditulis iki. Nah, jadi di Sumber Lawang itu kita 5 kali di Sumber Lawang. Di Hadiluweh, ya, di Hadiluweh itu kemarin di Hadiluweh malam kita protes, Mas. Pagi diperbaiki sesuai dengan data C1. Tetapi pindah lagi TPS yang lain, digelembungkan lagi. Kita protes, dinormalkan lagi. Kemudian ganti TPS yang lain lagi untuk digelembungkan lagi. Dan ini berlaku se-Kabupaten Sragen. Ini tadi contoh ya, di Tangen ada, di Karangmalang, di Sumber Lawang, kemudian di Gemolong. Artinya ini merata. Dan ini adalah kejahatan politik bagi kami. Kejahatan politik, kejahatan pemilu yang saya kira tidak baik untuk dilanjutkan dalam proses kita berdemokrasi. Sebenarnya dalam proses demokrasi ini menang dan kalah itu hal biasa. Tetapi kalau kecurangan ini kemudian dilanjutkan, dibiarkan, maka ini akan merusak sendi-sendi demokrasi. Itu yang sebenarnya oleh AMM kita sayangkan. Ya. Jadi proses penggelembungan suara hanya untuk memenangkan paslon 02 dan 03 di Sragen itu sangat masif sekali. Ya, sangat masif. Terutama ini dilakukan pada jam 12 malam ke atas, Mas. Kita banyak menemukan upload itu di atas jam 12 malam. Ya, sehingga ketika kita proses, kita protes, diubah di TPS yang lain, diubah ke TPS yang lain. Ya, bahkan tadi malam kita jam 2 itu masih di Sumber Lawang. Dari Gesi kita ke Sumber Lawang. Nah, dari Tangen kita ke Sumber Lawang. Untuk apa? Itu tadi, untuk protes terhadap upload yang sudah resmi di KPU semacam ini. Kan nggak mungkin ini, ya. Prabowo dapat 800, Mahfud dapat 800, padahal Suasa hanya 162. Itu Ini diturunkan dulu, ya. Yang 800. Nah, ini di Tangen tadi, di Sigit ya. Tadi ya. Ya. Sama 800 ya? Iya. Nah, padahal suara sah hanya 162, dari DPT-nya hanya 172. Nah, DPT-nya 172. 172. Tapi dapatnya di atas 800 dua paslon itu. Dan itu yang sangat kita sayangkan. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai demokrasi, jadi Aliansi Masyarakat Madani menyayangkan kecurangan yang dilakukan ini. Dan ini sangat membetulkan sekali bahwa framing satu putaran itu memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan 01. Itu sangat nyata sekali, di mana seolah-olah Prabowo menang, seolah-olah suara Prabowo tinggi, ternyata adalah penggelembungan ini. Dan penggelembungan ini dipertahankan. Saya melihat dipertahankan. Kenapa dipertahankan ada penggelembungan ini? Karena ketika kita protes di Sumber Lawang, di TPS Hadiluweh misalnya, di Hadiluweh nanti akan diubah di, misalkan Hadiluweh 2, akan diubah di Hadiluweh 3 lagi. Diubah di Hadiluweh 4 lagi. Nah, sehingga suaranya itu seolah tinggi terus. Padahal tidak semacam itu. Nah, itulah kemudian yang membuat kami dari Aliansi Masyarakat Madani menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun ini sungguh sangat jauh dari etika politik. Ya, sungguh pemilu tahun ini merupakan tragedi politik yang sangat kita sayang, dan itu akan kita lawan. Ya, proses penggelembungan suara 02 dan 03 ini akan kita cari. Dan kita sudah punya ratusan, akan kita cari akarnya, siapa yang memerintahkan. Ya, ini ada yang memerintahkan, ada yang menggerakkan. Karena tadi kita contohkan ketika kita protes di TPS A, nanti dinormalkan tapi pindah ke TPS 2, pindah ke TPS berikutnya. Artinya nanti kalau kita temukan memang ini yang memerintahkan adalah pemerintah Sragen, nanti mereka akan kita buat, kita akan berhadapan dengan mereka. Tapi kalau ini yang memerintahkan adalah KPU, maka KPU akan berhadapan dengan kita. KPU pusat. Ya, KPU Sragen, KPU Provinsi Pusat, kita siap akan hadapi semuanya. Kita dari TP pemenangan daerah, kita C1 lengkap. Kita punya data semuanya. Ya. Kita dari C1 tim Pilpres punya lengkap, PKB punya lengkap, PKS punya lengkap. Jadi kita data sangat siap, dan kita data semacam ini ratusan sudah kita temukan. Ya, kita siap untuk beradu data, kita siap untuk mengembalikan politik ini kepada jalur yang benar, pada etika politik yang benar semacam itu.
Saya kira itu tujuan kami, sehingga pertarungan itu menjadi pertarungan yang seimbang, bukan kemauan segelintir orang untuk kepentingan sesaat gitu. Saya kira itu merata di seluruh kecamatan Merapen atau cuma mungkin bagian-bagian merata, ya? merata di kecamatan. Iya, merata. Kita menemukan merata. Datanya saya kirim ke beberapa teman-teman gitu. Jadi rekan-rekan, ada 3 atau 4 hal yang mungkin perlu saya tambahkan. Yang pertama, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kejelasan dan kebenaran dari proses politik ini, khususnya kebenaran mengenai para paslon 1, 2, 3 ini mendapatkan angka berapa. Kebenaran dan kepastian ini penting oleh karena satu suara itu negara melalui Komisi Pemilihan Umum wajib mengamankan. Yang ini hak-hak yang mendasar, bahwa siapapun yang memberikan hak suara itu wajib diamankan oleh negara melalui institusi penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, Bapak dan rekan-rekan sekalian, hak pula masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap proses penghitungan suara ini. AMM bagian dari elemen masyarakat yang apalagi sebagai kelompok relawan yang memiliki hak untuk melakukan monitoring, kemudian evaluasi, koreksi dan sebagainya dan seterusnya. Ini bagian dari hak rakyat untuk mendapatkan tadi kebenaran dan kepastian. Isu mengenai kecurangan, manipulasi suara sudah kita temukan. Artinya ini bukan lagi isu, tetapi fakta. Realitasnya nanti akan ditentukan oleh proses lebih lanjut. Bapak dan rekan-rekan sekalian, siapa sesungguhnya? Tadi kan ditanya oleh Mas Eko di kira-kira sopo yang melakukan. Yang melakukan itu adalah pihak yang memang dia secara sistemik dia mempunyai relasi dan akses langsung terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Tidak mungkin orang sembarangan, tidak mungkin wong biasa yang bisa masuk kepada sistem penghitungan suara ini. Kemudian siapa sesungguhnya yang sekarang ini meramaikan mengenai isu penggelembungan atau fakta penggelembungan? Kalau ini menurut kami sudah fakta, artinya terkonfirmasi ada beberapa TPS yang kemudian diakui dan dibetulkan. Pengakuan dan membetulkan itu tidak menghilangkan tindak pidana yang dia lakukan. Makanya oleh karena itu AMM menjadi bagian masyarakat yang sekarang sedang menginventarisir, mencatat sejauh mana dan sebanyak seberapa kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan. Jadi ketika mereka sudah membetulkan itu tidak akan menghilangkan tindak apa yang mereka lakukan. Ini bagian yang kami catat dan akan kami inventarisir, dan kemudian kita nanti secara prosedural akan kita laporkan pada tim pemenangan daerah untuk kemudian menjadi ya tentu ditampung oleh database pelanggaran kecurangan pemilu secara nasional yang sekarang ini memang sedang dilakukan oleh Timnas, khususnya Paslon 1. Ada 3 pihak yang meramaikan ini, yang meramaikan soal isu atau fakta ini. Yang pertama, pihak yang memang hanya ingin membuat itu viral gitulah, dengan motif yang mungkin beragam. Ada motif yang pengen viral, kemudian dia posting itu di medsos dan sebagainya. Kemudian adalah institusi atau lembaga yang memang secara resmi dia terdaftar sebagai pihak yang dibolehkan menurut undang-undang mengikuti seluruh proses ini. Tim ses misalnya, relawan misalnya. Jadi kami bagian dari itu. Kami bagian dari institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat yang memang oleh undang-undang diberikan hak untuk melakukan proses investigasi, penelitian, cross check dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sangat berbahaya. Ada institusi, ada oknum atau pihak yang itu tadi bisa mengakses sangat dalam, dia masuk kepada sistem, punya relasi yang tidak terbatas pada penyelenggara pemilu. Inilah sesungguhnya
inilah yang semestinya diburu oleh negara. Ini biang kerok, biang keladinya ini. Tentu KPUD misalnya, atau kelompok KPPS itu, non sewu, kita tidak mungkin meremehkan, apalagi dia beliau itu panitia. Orang mungkin ketua KPPS punya ide untuk merubah itu. Dia tidak punya kepentingan politik apa-apa. Apalagi misalnya dia itu adalah PNS apa. Hampir pasti ada yang menyuruh, hampir pasti ada yang menekan, hampir pasti ada yang mendikte. Siapa itu? Adalah pihak yang dia punya akses ke dalam dan sangat yakin bukan tim dari paslon, khususnya paslon 1. Inilah yang sesungguhnya sedang kita investigasi dan negara hukumnya wajib untuk membuka. Ini bukan orang sembarangan. Meskipun kita mungkin dari menjenengan jurnalis Pak Jani ya wis paham, wis ngerti lah. Saya pernah menjumpai dia terang-terangan mengaku jenenge enek pangkate duwe, mengaku dia. Saya orangnya Mas Gibran Pak Rosi. Itu teman saya. Betul. Aku hidup duit sekarang. Tapi kan saya tidak menyebut korp. Ya oknum yang memiliki akses tak terbatas ke dalam. Coba beneran bayangkan. Di TPS 1 misalnya dia diruweh atau TPS berapa ditemukan dirubah, dia perbaiki. Kalau memperbaiki kan mesti ada yang salah. Kemudian muncul di TPS yang lain penggelembungan dengan nilai yang sama. Mengapa dalam satu TPS itu sekarang ini aturannya dibatasi 300 suara? Itu sesungguhnya untuk membatasi, karena pemilu-pemilu sebelumnya ada yang 400, ada yang 300. Penggelembungan lebih mudah dilakukan. Dan sekarang ini lebih dari itu sesungguhnya itu sudah penggelembungan. Pokoknya penggelembungannya nggak boleh 300 kok. Jadi 800 Penggemblungan. Gemblung ya. Rakyatnya gemblung apa? Menggelembung sekaligus menggemblung gitu. Jadi rakyat kita itu seperti dibodohi gitu loh. Jadi menurut kami dari beberapa pertemuan ini memang sudah memenuhi unsur TSM itu tadi. Oh iya, terstruktur, sistematis, masif. Tidak ada pihak lain yang bisa masuk pada sistem, punya relasi tak terbatas dan akses yang tak terbatas, kecuali memang oknum yang ditugasi untuk memenangkan paslon tertentu. Jadi yang sedang kita buru, dan harapan kami negara memburu pihak-pihak seperti ini, biar pemilu nuklir, biar pemilu ini jurdil dan tidak menimbulkan efek. Karena kami yakin kalau sampai penyelenggara ini tidak fair, tidak bersih, tidak jujur, tidak adil, jangan salahkan rakyat melakukan tindakan yang tidak terkendali sesuai dengan tingkat keberanian dan ya kemauan masing-masing. Jadi anarki ini sesungguhnya timbul ketika negara tidak memberikan kejelasan proses yang jurdil tanpa kecurangan kepada masyarakat. Yo anarki ya anarki. Negara anarki terhadap rakyat kok. Anarki negara terhadap rakyat dalam bentuk itu tadi membiarkan kecurangan dan jangan